Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunike Sri Wulandari dengan NIM 220304073, kelas 4 Rek A MGT 1. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Iqbal Ahmad SEME. Di Universitas Muhammadiyah memiliki prodi manajemen yang memiliki visi menjadikan program studi manajemen sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermarwah dan martabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian manajemen di bidang pemasaran dan kewirausahaan, mengelola SDM, operasional dan keuangan yang menguasai IPTEX dengan landasan IMTAK tahun 2030 dan misi 1 menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen melalui teori. Mampu menguasai menghasilkan sumber daya manusia yang profesional yang mampu berpikir kritis dan berjiwa entrepreneur berlandasan IMTAK. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan mengembangkan dalam bidang manajemen bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan IPTEX sehingga memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian di bidang ilmu dan keterampilan manajemen guna memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Menyelenggarakan pendidikan ilmu dan keterampilan manajemen yang bernilai Al-Islam Kemuhammadiyahan. Dan alasan saya memilih prodi manajemen yaitu karena peluang kerja yang luas, membuat saya mampu memimpin dan membuat perubahan, serta memberi saya pemahaman yang mendalam tentang bisnis. Selanjutnya, saya akan memberikan pengertian tentang teknologi informasi. Menurut Williams dan Sawyer 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer yang mana jalur komunikasi tersebut membawa data, suara, dan video. Perlunya teknologi informasi, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Lalu perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang disentuh dan dilihat secara langsung. Contohnya yaitu seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner. Sedangkan perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Contohnya seperti perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman. Selanjutnya, pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan yaitu 1. Terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. 2. Setengah terstruktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Adapun jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen yaitu 1. Manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. 2. Manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan dan berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian, keputusan,
yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer, tenaga manusia, atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya itu pengertian dari data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Lalu informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Baik, sekian hasil dari pengetahuan saya, hasil dari diskusi saya. Baiklah, sekian hasil dari tugas saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.